yang mempersilahkan KPK mengusut dugaan korupsi bantuan sosial DKPP yang memecat ketua lembaga penyelenggara pemilu itu. Halo Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali lagi bersama gue Anam. Gue akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir di jpnn.com. Langsung kita kulik satu-satu ya. Yuk kita mulai dari berita kelima soal bansos. Beritanya berjudul Jokowi persilakan KPK usut korupsi bansos presiden. Sahroni mengatakan tuntaskan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan KPK mengusut dugaan korupsi bantuan sosial masa COVID-19. Jokowi sebelumnya mengomentari soal langkah KPK mengusut dugaan korupsi bantuan presiden atau Banpres yang merugikan negara senilai 125 miliar. Wow, fantastis nih. Saat berada, komentar itu disampaikan Jokowi saat berada di Kalimantan Tengah. Sahroni pun menyikapi dengan mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi yang dinilai sebagai wujud penguatan pemberantasan korupsi di tanah air. Berita terkait bansos yang kabarnya dikorupsi ini namun masih dalam penyelidikan nampaknya mengundang komentar dari Sobat Negeriku dengan akun bernama Rihandoko34. Rihandoko mengatakan, yakin bakal beneran diusut tuntas. Situ kan yang punya negara, tinggal membalikan telapak tangan juga semua beres pak. Halah masih kaku aja, dikira kami rakyat bodoh semua. Selain komentar dari Rihandoko, datang juga komentar dari Triawan Ayu. Komentarnya mengatakan bagus semua aja dikorupsi, nggak apa-apa, yang kaya tetap kaya, yang miskin biar tetap miskin. Nggak apa-apa pak, nanti juga ada karmanya dari Allah. Mari kita pantau dan kita kawal terkait kasus ini. Semoga kalau memang benar adanya tindakan korupsi, para oknum yang terlibat dapat dihukum dengan setimpal. Kita lanjut dengan berita keempat. Berita ini terkait kasus yang belum lama ini sangat viral dan membagongkan. Beritanya terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang hingga kini masih dalam penyelidikan dan belum diketahui siapa aktor sebenarnya. Beritanya berjudul Hakim Sidang Pra-Peradilan Peggy Setiawan mengatakan, saya juga pengen tepuk tangan ini, cuma sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung. Di hari ketiga ini, tepatnya pada hari Rabu, sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan dari pihak pemohon atau Peggy Setiawan. Dalam sidang pra-peradilan ini ada yang menarik. Jalannya persidangan sempat riuh dengan tepuk tangan dari para pengunjung sidang. Hal ini berawal dari pernyataan ahli pidana yang bernama Suhandi Cahaya yang menerangkan soal prosedur penangkapan. Ahli, saya mau bertanya, sebelumnya Polda Jabar mengeluarkan ciri-ciri DPO Peggy Setiawan, namun orang yang ditangkap justru tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dikeluarkan. Itu bagaimana? Tanya salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Ahli pun menjawab, itu salah tangkap namanya. Jawab Suhandi. Berita terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini tampaknya masih membuat para netizen, khususnya Sobat Negeriku ini geram ya untuk memberikan komentarnya. Komentar datang dari akun bernama Desi Gina. Desi Gina mengatakan, kalau polisi udah nggak becus, panggil paranormal aja deh. Panggil arwah Vina biar gangguin semua pelaku tiap malam sampai ngaku sendiri. Jalur hukum udah nggak mempan. Kita pakai jalur dukun aja bos.
Ya apapun itu kita kawal aja dan kita berikan dukungan. Semoga kasus ini benar-benar terungkap. Komentar juga datang dari Nia Siti. Pak Polisi dan semua orang yang berkubu untuk memanipulasi kasus ini, semoga aja nggak ada keluarga kalian yang mati mengenaskan suatu saat nanti. Ingat, mata dibayar mata. Wow, seram. Langsung kita masuk ke berita ketiga. Wah, berita ini menarik nih, khususnya buat kalian ya yang sedang ingin liburan, traveling, ataupun keluar dari hiruk pikuk ibu kota. Beritanya terkait tiket. Berita itu berjudul, Dirut Garuda turunkan harga tiket pesawat domestik, cek nih rutenya. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra, menanggapi mengenai harga tiket pesawat yang melambung tinggi untuk penerbangan domestik. Dirinya mengakui bahwa adanya keluhan dari masyarakat terkait harga tiket pesawat yang enggan turun. Namun, Garuda Indonesia menurunkan harga tiket pesawat domestik di beberapa rute, hari dan jam tertentu. Kami memang awalnya tetap bertahan. Saya bilang selama bos saya langsung, Pak Menteri tidak meminta kami untuk menurunkan harga. Saya enggak mau dengar yang lain. Tetapi ini kan juga suara masyarakat, ujar Irfan. Kabar terkait harga tiket Garuda Indonesia yang kabarnya akan diturunkan ini mengundang komentar dari beberapa warga net dan juga sobat negeriku. Salah satunya dari akun bernama Anak Rantau. Jangan cuma Garuda aja, tolong itu yang Singa Terbang Group dan Burung Hijau juga harganya dicek lagi. Harga tiket pesawat ke Sumatera dan Indonesia Timur nggak ngotak banget. Menhub ngapain aja sih? Komentar juga datang dari akun bernama Yufron. Yufron mengatakan, Menteri Pariwisatanya ribut minta warga negara Konoha kalau liburan di dalam negeri aja. Tapi Menhub tidak bisa ngatur harga tiket pesawat yang nggak ngotak. Kalian tuh seneng ya mempermainkan masyarakat. Ya kalau saya pribadi sih terkait kabar yang akan diturunkan harga tiket pesawat Garuda Indonesia ini, jujur senang. Ya kita doain aja lah ya, supaya kita bisa jalan-jalan dan menikmati keindahan Indonesia. Jadi nggak melulu keluar negeri. Kita lanjut dengan berita kedua. Berita ini terkait asusila yang baru-baru ini menghebohkan ya. Beritanya berjudul, Mbak CAT korban asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Begini kalimatnya. Korban asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berinisial CAT mengapresiasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP yang memecat Ketua Lembaga Penyelenggara Pemilu itu. DKPP sebelumnya memutuskan memberhentikan tetap alias memecat Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU lantaran terbukti melakukan tindakan asusila terhadap CAT yang merupakan anggota PPLN Den Haag, Belanda. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus ya saya ini, ujar Mbak CAT. Kabar menghebohkan terkait tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU ini dikomentari oleh akun bernama Bindos45. Laki-laki tuh ujiannya kalau udah banyak duit ya perselingkuhan. Yang kere miskin aja bisa selingkuh, apalagi yang punya jabatan dan banyak duit. Terus aja main perempuan gak apa-apa, dosa ditanggung pelakunya. Selain itu komentar juga datang dari akun bernama Rudianto. Rudianto mengatakan, guys itu namanya exit gate ya. Ketua KPU nggak maulah kalau disuruh urus pilkada untuk putra mahkota lagi. Satu-satunya cara kabur ya pakai skandal atau mungkin nih sengaja diganti biar ada utusan lainnya. Jadi ketua KPU buat cincai lagi urus putra mahkota dan iparnya. Beh, udah kebaca nih.
Kabar perihal tindak asusila yang dilakukan Ketua KPU ini sepertinya akan menjadi sebuah rumor yang bakal menjadi sesuatu seperti bola liar ya. Tapi sekali lagi kita kawal aja ya. Akhirnya sampai juga kita di berita terpopuler di reactionjpn.com. Berita ini terkait pengangkatan P3K. Wah, sepertinya ini bakal menjadi kabar baik nih untuk kalian para P3K. Let's go. Yang menanti kabar-kabar terbaru. Berita itu berjudul Alhamdulillah, semua honorer diangkat P3K full time tahun ini. Semua honorer diangkat P3K full time tahun ini. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh dua kepala daerah. Menurut pejabat Bupati Kudus, Muhammad Hasan Habibi, pengadaan P3K tahun ini semuanya full time. Sampai saat ini belum ada petunjuk dari pusat untuk pengadaan P3K paruh waktu dan penuh waktu. Di Kabupaten Kudus, usulan kebutuhan CASN 2024 terbanyak untuk P3K. Bahkan yang diprioritaskan adalah guru dan tenaga kependidikan, baik penjaga sekolah, operator, dan lainnya. Formasi P3K 2024 terbanyak guru dan teknis termasuk tendik. Selain itu, tenaga kesehatan juga. Semuanya diangkat P3K full time, ujar Hasan. Let's go. Kabar terkait pengangkatan P3K full time ini mendapat komentar positif dari akun bernama Agatha. Agatha mengatakan, keren kepala daerahnya, kepala daerah yang baik ya seperti itu. Yang memikirkan nasib rakyatnya, bukan memanfaatkan keterbatasan dan kemiskinan rakyatnya. Komentar lain juga datang dari akun bernama Asnita yang mengomentari dengan mengatakan, selamat untuk para honorer yang diselamatkan kepala daerah yang perhatian. Semoga gajinya rutin bukan dirapel ya. Secara pribadi gue juga mengucapkan selamat untuk para P3K. Tetap bekerja dengan baik, berpikir positif, dan lakukan tanggung jawab dengan baik dan benar. Semangat! Ya, itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com pada pekan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun jpn.com khususnya di YouTube, dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari jpn.com. Gue Anam bersama rekan-rekan mengucapkan terima kasih dan wassalam, sampai jumpa minggu depan. Cayo!